Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Al-ayah. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1442 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersatukan kaum Aus dan Khazraj di kota Madinah dalam sebuah permusuhan karena kesombongan mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendamaikan dan mempersaudarakan. Itu halnya kaum muhajirin yang harus meninggalkan hartanya, keluarga, dan pencariannya di kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dengan kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dengan kaum Ansar, yakni penduduk Madinah. Seperti halnya kita mendengar dan kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq bersaudarakan oleh Kharijah bin Zubair, Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab bersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Islam agama keselamatan, Islam agama kedamaian dan kemurnian. Dengan didasari keyakinan ketauhidan yang sama, kita adalah bersaudara walaupun suku, bangsa, negara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membuat gambaran indah tentang persaudaraan antar pemeluk agama Islam. Beliau melukiskan bahwa persaudaraan dalam ikatan buah Islam itu seperti satu tubuh. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyantuni, sama mereka adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan pun merasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Sungguh indah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, betapa erat, dekat, dan akrab hubungan sesama Muslim. Meski ada perbedaan mazhab, politik, warna kulit, suku, dan bangsa, namun kita tetap satu tubuh. Kita harus saling bersaudara dalam ikatan keislaman. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah mudah diucapkan, tapi yang sulit adalah praktik dan aplikasinya dalam berbagai situasi serta kondisi kehidupan sehari-hari. Namun perlu disadari bahwa mewujudkan persaudaraan Islam dalam arti yang sebenarnya merupakan kewajiban setiap Muslim. Meski tak ada fakta perjanjian tertulis, namun umat Islam karena ikatan keislamannya haruslah berpegangan sesama Muslim sebagai saudara atas dasar kesamaan pandangan hidup. Segala yang merusak ukhuwah Islamiyah harus dijauhi. Setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk membentengi
persatuan kita sesama umat Islam. Kelima, ini harus termasuk dalam hak dan kewajiban ukhuwah yang ditetapkan dalam Islam. Yang pertama, menutup aib saudara seiman. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang terbebas dan bersih dari aib. Cacat, kekurangan diri, setiap orang pasti punya kelemahan. Karenanya tidak selayaknya kita menjadi bak bunyi pepatah. Gajah di telupuk mata tak tampak, namun kuman diserbang gautan tampak. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudara kita. Jaga kehormatan mereka. Kita tutupi kekurangan dan saling melengkapi dan menyempurnakan. Tidak mengumbar aib yang dapat menimbulkan kesinggungan sehingga berujung pada permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man radda an aradil akhi kana lahu hijaban minan nar." Yang artinya, barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memaafkan saudara seiman. Langkah kedua ini diperlukan dalam hubungan kita sebagai makhluk sosial. Di sela interaksi sosial yang kita lakukan, mungkin ada friksi dan hal-hal yang mengakibatkan kesalahan. Tidak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, sebaik manusia yang berbuat salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, dan bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka katakan, tunggu sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, melepaskan kesulitan sesama muslim. Jika kita meminta untuk memilih antara kemudahan dan kesulitan, nyaris setiap kita lebih suka kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Namun, hidup tidak selalu berjalan lurus. Ada rintangan dan hambatan yang membuat perjalanan hidup tidak seperti yang diharapkan. Kesulitan yang timbul terkadang membuat sebagian orang kehilangan orang-orang yang disayangi, musibah gempa bumi, tsunami, dan penderitaan adalah potret buram tentang betapa kesulitannya di dalam kehidupan, hilangkan apa yang dimiliki, rumah, kendaraan, keluarga bisa lenyap dalam hitungan detik. Hanya dalam sekejap semua luluh lantah, semuanya lenyap digoncang gempa bumi, lenyap oleh hantaman tsunami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewajiban kita sebagai sama muslim yang saling bersaudara adalah membantu mereka. Kita singkingkan lengan kita kenyangkan perut mereka, kita obati yang sakit, kita kasihi mereka yang berduka, kita hapus air mata kesedihan mereka, kita bagikan dengan apa yang kita mampu dan kita berikan. Duka mereka adalah duka kita, kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kita. Rasa sakit yang tengah mereka rasakan juga rasa sakit kita. Kita seharusnya tak merasa nyaman dengan apa yang menindih mereka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang melampangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, Allah akan melapangkan orang itu dari petaka hari kiamat. Allah tetap akan menolong seorang hamba selama
hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib orang Islam, Allah akan menutupi aib orang itu di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi. Yang keempat, sebaik sangka kepada sama muslim. Sikap baik sangka tidak berarti kita kehilangan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan. Baik sangka adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada saudara kita. Tidak mudah terjebak dalam buruk sangka yang bisa mengakibatkan gangguan dalam hubungan antara sesama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah bagian dari kamu menggunjing bagian yang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, berdoa untuk sesama muslim, baik semasa hidupnya maupun setelah wafat. Doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Demikian pula sebaliknya, kita berdoa saudara-saudara kita yang dekat ataupun jauh. Kita kirimkan doa terbaik untuk seluruh umat, khususnya mereka yang sakit, yang terkena musibah dan menimpa kesulitan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan dari pahala dan doa kita sendiri. Salah satu contoh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Tuhan, beri ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Janganlah Engkau memberikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, Engkaulah yang maha penyantun lagi maha pengasih. Surat Al-Hasyr ayat 10. Inilah 5 langkah yang dibentengi dalam memperkuat tali persaudaraan bersama pemeluk agama Islam. Persatuan tidak sebatas teori di atas kertas dalam disampaikan dalam bentuk ceramah dan tulisan. Persatuan itu harus kita hadirkan dan kita wujudkan dalam bentuk membela serta kehormatan saudara-saudara kita. Kita selesaikan dengan saling memaafkan, saling tolong menolong, sebaik-baik sangka, dan saling mendoakan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Yang benar dari Allah dan yang kurang dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiqun fi waqtin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.